bertemu kembali di kandang saya. Nah, hari ini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana bahan untuk sarang lovebird, ya. Sarang buat mengangkremi lovebird dan bertelurnya, ya. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu sarangnya tuh apa saja dan yang paling bagus itu apa saja. Lalu ada plus minusnya juga. Nanti yang saya akan beritahu yang biasa saya pakai, dan saya akan menjelaskan satu persatu kekurangan dan kelebihannya, ya. Dan nanti bisa kalian praktekkan di kandang kalian. Kalian ingin menggunakan bahan sarang menggunakan apa, ya? Nanti akan saya kasih tahu. Jangan lupa, ya, kalian like, lalu komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mengikuti video-video terupdate tentang lovebird, ya. Ayo kita mulai, kita bahas bahan sarang lovebird yang paling bagus, ya. Oke. Nah guys, ini bahan yang cocok untuk sarang lovebird, ya. Nanti akan saya berikan satu persatu. Nah, ini bahan sarang yang recommended atau yang bagus dan apa plus minusnya, ya. Nah, yang pertama, ini saya punya yang biasa saya pakai, ya. Yang paling bagus buat bahan sarang lovebird kalian, ya. Yang pertama ini adalah ranting dari pohon cemara, ya. Kalian bisa membelinya atau mencarinya di pohon-pohon cemara yang biasanya ranting-rantingnya itu sudah jatuh, ya. Nah, yang kedua ini serutan kayu, ya. Kalian bisa membelinya juga di toko-toko pakan, serutan kayu. Dan yang ketiga serutan kulit jagung atau klobot jagungnya. Nah, ini bisa kalian pakai untuk bahan-bahan sarang untuk lovebird, ya, menaruh tempat telurnya dan bersarang. Nah, keunggulan dari masing-masing bahan sarang ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan, ya. Nah, kalau kalian memakai yang ini ranting cemara ini juga paling bagus, ya. Jika dibuat untuk sarangnya, ini juga dingin dan tidak begitu panas atau tidak begitu lembab, ya, di dalam gelodoknya. Dan sama juga dari serutan kayu ini juga aman untuk lovebird dan tidak akan mengganggu posisi anaknya waktu anaknya banyak ataupun sedikit. Dan ini juga cukup bagus untuk sarangnya dari klobot jagung atau suiran kulit jagung. Dan ini juga bisa membuat suhu dalam lovebird itu stabil, ya, atau dingin lah kalau di musim penghujan, ya. Seperti video sudah saya jelaskan kemarin tentang tinggi susuan dalam gelodok lovebird, ya. Nah, kalian bisa memilihnya, terserah kalian mau pakai apa atau yang paling gampang kalian cari, dan kalian bisa beli di toko-toko. Nah, ini bahan-bahan ketiga sarang yang biasa saya pakai, ya. Dari ranting cemara, serutan kayu, dan kulit jagung yang disuwiri, ya. Nah, kalau resiko yang paling berbahaya atau yang bisa menjerat kaki anakan lovebird atau bisa melilit anakan lovebird yang masih kecil, itu biasanya kalian memakai dari klobot jagung, ya. Kalau klobot jagung, kalau dari lovebird yang tidak basah atau susuannya tidak jemek, itu biasanya akan berbahaya untuk anakan lovebird, ya. Kalau memakai kulit jagung, kalau tidak kalian pantau terus, ya, nanti bisa melilit di kakinya si anak lovebird itu, ya, dan bisa membuatnya cacat, ya. Itu kalau yang kekurangannya dari kulit jagung, ya. Kalau kekurangan dari yang ini serutan kayu itu sangat minim. Tapi kalau waktu kondisi panas
atau lobetnya cuacanya panas, itu bisa membuat telur-telur yang di dalam kemungkinan tidak ada yang jadi atau meleker ya. Tapi juga untuk posisi anaknya mati atau gimana tidak ada waktu menetasnya ya. Tapi waktu saat mengangkremnya biasanya kalau kondisi panas itu sangat suhunya ungkep ya, atau panas di dalam kulodoknya. Nah kalau yang cemara itu kemungkinan kecil untuk melilit ke anaknya lobet ya. Itu cukup bagus juga, cukup efisien dan jarang melilit ke kaki anak si lobet ya. Kemungkinan banyak yang tidak cacat atau tidak terlilit, tapi jangan terlalu berharap juga ya. Bisa saja kelilit di bagian kaki atau leher ya. Tapi yang paling berbahaya sebenarnya kalau yang masalah melilit atau kalian kurang memantaunya, tahu-tahu besoknya 2 hari 3 hari waktu anaknya sudah usia 3 hari dan melilit di kakinya, itu biasanya paling sering itu di kulit jagung ya. Kulit jagung ini bisa menjerat kaki lobet. Kalau yang dari surutan kayu dan cemara ini kemungkinan kecil dia akan melilit atau mengikat di kaki dan kepalanya ya, jarang sekali. Nah itu, dan keuntungannya itu apa? Yang tadi kan kita bahas masalah kerugiannya waktu kita memakai bahan dari masing-masing ini yang biasa saya sering pakai. Kalau yang kerugiannya tadi itu, kulit jagung itu paling sering dia melilit di bagian kaki dan bagian kepala. Kalau di bagian kalau yang sarangnya serutan kayu itu jarang sekali melilit ya. Tapi resikonya kalau misalnya udaranya panas itu bisa membuat suhu dalam glodok tidak stabil ya. Kecuali kalau yang karakter lobetnya itu jemek atau dalamnya itu basah, itu sangat menguntungkan sekali ya, tidak merugikan. Nah kalau yang kalau yang ranting cemara itu buat kalau melilitnya juga jarang dan itu paling bagus juga. Tapi kalau untuk mencarinya juga begitu susah kalau kalian tidak dekat dengan pohon cemara ya. Kalian bisa membelinya sih, tapi kalau pengen budget yang minimal kalian harus mencari ya. Tapi paling sering yang dipakai peternak itu antara serutan kayu dan klobot ya. Ini paling gampang. Seperti kalian waktu mencari jagung atau memberi makannya, kalian sisanya kulit jagung kalian suwirin dan kalian panaskan. Kalau yang ini serutan kayu, kalian paling gampang, soalnya kalian waktu kondisi meloloh atau ditaruh di inkubator, kalian pasti membeli serutan jagungnya. Itu paling gampang untuk mencari. Dan yang agak susah atau ribet, kalau kalian kalau tidak rumahnya dekatnya pohon cemara, kalian akan susah untuk mencarinya ya. Tapi kalian bisa membelinya di toko-toko terdekat. Nah itu ya. Dan keuntungan kalau memakai, yang paling rempet sebenarnya adalah ini dari ranting cemara ya. Dari ranting cemara kalian tidak akan cacat pada anakan lobet yang waktu bertelur jika anaknya itu 3, 4 atau 5 ya. Kadang-kadang kalau ada anakan yang lebih dari 2, 3 atau 4 biasanya akan terjadi kematian atau ketindih atau kelilit. Nah itu ya. Tapi ini kalau pakai yang ranting cemara itu jarang sekali resiko buat kelilitnya. Dan yang serutan kayu juga jarang sekali kelilit dan tidak mungkin kelilit ya. Karena posisinya itu sarangnya dari serutan kayu ini datar ya. Dan otomatis telurnya dan anaknya itu juga posisinya akan datar, tidak akan kelilit-kelilit. Kan cukup aman untuk penetasannya ya, dan kondisi anaknya nanti sampai besar ya. Itu juga paling bagus. Dan kalau yang kelobot jagung itu kalian harus sering-sering mengamati ya. Dan ini paling bagus, dia kondisinya dingin terus. Kalau pakai kelobot jagung tidak menguap dan tidak menambah bahan-bahan yang seperti kulit serutan kayu itu tidak akan menguap dan baunya tidak akan berubah. Kalau kan menjemurnya dengan sempurna atau dengan panas yang sempurna ya. Tapi resikonya itu jika tetasannya banyak atau kalian kurang memantau, itu biasanya paling sering kelilit di bagian kaki dan leher dan akan menyebabkan kematian ya. Kan harus sering-sering
memantaunya ya. Jangan sampai telat untuk memantaunya kalau kalian menggunakan kulit jagung ya. Kalian bisa memakai yang mana terserah kalian, yang biasa sering kalian pakai atau yang menurut kalian paling gampang dan paling mudah untuk dicari ya. Kalau saya kebiasaan pakai kulit jagung ya, karena saya setiap hari membeli jagung, bukan setiap hari sih sebenarnya, setiap bulan, setiap tergantung dari waktunya dia makan jagung ya. Nah, saya menyisakan kulitnya, saya suirin, saya panaskan ya. Panasnya bukan panaskan di kompor, tapi panaskan matahari ya. Nah, itu kalian terserah kalian mau memilih pakai apa. Bisa kalian menilai sendiri resikonya itu bagaimana. Kalau saya paling sering saya memakai kulit jagung ya. Saya jarang memakai yang ranting cemara dan serutan kayu. Tapi kalau misalnya saya terpaksa, saya paling sering memakai dari serutan kayu ya, karena bahannya mudah dicari dan saya tidak ribet-ribet harus ke pegunungan dan mencari pohon cemara ya. Kalau misalnya saya membeli juga terlalu banyak, karena kondisi dari lobet saya juga terlalu banyak. Minimal satu plastik ini satu glodok ya. Nah, itulah bahan-bahan yang recommended buat kalian jadikan bahan sarang untuk lovebird ya. Serah kalian mau milih yang mana, bisa kalian coba sendiri. Kalau bagi pemula bisa kalian lihat yang mana paling gampang, yang mana paling resikonya waktu anaknya itu menetas. Kalian bisa coba masing-masing ya, seperti itu. Kalau paling simple ya ini dari serutan kayu, tinggal taruh, kalian tinggal fullkan dari posisi glodoknya. Kalau dari kulit cemara, dari ranting cemara juga kalian harus posisikan ke dalam glodoknya sampai batas glodok ya. Kalau dari serutan jagung juga gitu, kalian masukkan ke dalam, lalu kalian taruh di luar sampai dia lovetnya mengunjal ke dalam glodoknya sampai batas glodoknya juga ya. Ya, itu. Nah, itu tadi ya guys, pembahasan tentang bahan sarang lovebird yang bagus yang bisa kalian coba. Saya mempunyai 3 jenis bahan yang kalian terserah mau pakai yang mana, dari kulit jagung, serutan kayu, dan ranting cemara ya. Bisa kalian praktekkan, kalian memilih yang mana. Jadi rekomendasi saya terserah pakai dari 3 jenis bahan sarang ini ya. Tapi kalau kalian punya yang mau pakai yang lain, bisa pakai kertas, bisa pakai tisu, bisa pakai kapas, bisa pakai suiran kayu-kayu bisa. Yang penting jangan jati ya, karena itu kasar ya. Ya, ini bahan sarang dari lovebird ya, untuk tempat bersarangnya ya. Nah, sekian dulu dari saya. Semoga video saya bermanfaat dan kalian bisa praktekkan di rumah. Bagi yang pemula, kalian bisa praktekkan dan kalian memilih yang mana terserah kalian. Saya sudah memberitahunya 3 bahan yang paling bagus ya, yang bisa kalian pakai di rumah atau kalian pakai untuk berternak burung lovebird ya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa di like, komen, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video-video saya selanjutnya yang paling terupdate ya. Biar kalian makin pintar dan saya juga menambah wawasan tentang lovebird. Oke, sampai ketemu lagi, sampai jumpa, dadah.